Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh mengikuti penderitaan salib Putramu Yesus dalam penderitaan kami sehari-hari. Dan kami Kau beri makna penderitaan kami sebagai ikut serta dalam penderitaanmu, ikut serta dalam karya keselamatanmu. Dan dengan demikian semakin banyak orang diselamatkan berkat keikutsertaan kami dalam deritamu. Dan penderitaan kami tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Bantu kami untuk taat, setia, tabah dan kuat dalam derita hidup kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salib penderitaan adalah satu misteri yang tak dapat dan tak mampu kita mengerti dengan tepat, dengan benar. Kita tidak mampu memahaminya dengan daya-daya kemanusiaan kita. Hari ini surat Paulus kepada umat di Roma mengajak kita untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh bahwa penderitaan zaman kita ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, penderitaan zaman kita ini sebesar apapun, sehebat apapun, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kemarin saya melihat dan mendengarkan pengalaman seseorang yang mati 3 kali. Ya, ketika dia tidak dapat bernafas, ritme jantungnya sudah flat, tetapi bisa tetap hidup karena dibantu oleh peralatan. Sekali, 2 kali, dan 3 kali. Di dalam pengalaman mati suri inilah, dia menceritakan bahwa dia mengalami pergulatan yang besar, yaitu pengalaman di mana begitu banyak iblis yang mau menghantam dia. Tetapi iblis itu tidak dapat mendekat kepadanya karena ada semacam kaca yang membentengi dia. Dan dia bertanya, apakah kaca itu? Kaca itu adalah doa-doa yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya dan sakramen yang diberikan kepadanya sehingga tidak dapat menghancurkan dirinya. Dan juga dia juga mengalami pengalaman semacam sukacita yang luar biasa karena Tuhan mencintai dia secara penuh, secara individual. Pengalaman akan cinta Allah yang melingkupi seluruh hidupnya begitu luar biasa. Dia bilang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata, begitu indahnya. Dan dia diizinkan mengalami pengalaman akan iblis, pengalaman akan cinta Allah, pengalaman akan surga, pengalaman akan kemuliaan Allah. Dan itu sungguh membahagiakan dia. Maka nanti katanya kepada suaminya, kalau nanti saya tidak lagi bisa bernafas, biarkan saya kembali kepada Tuhan. Dan dia mengatakan kembali kepada Tuhan tidak pernah boleh menakutkan kita karena justru di sanalah kita mengalami perjumpaan kasih yang luar biasa. Meski dia mengatakan pada awal mulanya ada iblis yang mau pada saat-saat kritis seperti ini iblis mau merangkumnya, mau menggaetnya. Tapi berkat doa, berkat iman dilindungi dan dijaga dan dipelihara. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya menceritakan sedikit ulang tentang hal ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan yang dialami oleh ibu ini meski sangat kecil,
sebetulnya lebih besar lebih daripada yang dia gambarkan. Hanya kemampuannya seperti itu. Kalau kita lihat pengalaman para kudus seperti Santa Teresa dari Avila, pengalaman akan surga yang melampaui segala pengertian, pemahaman, yang melampaui segala penderitaan, yang melampaui segala kesulitan, yang melampaui segala masalah yang kita rasa sekarang ini begitu berat, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Kristus. Janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, maka seperti kata Yesus, aku kembali kepada Bapa untuk menyiapkan rumah, untuk menyiapkan ruang bagimu, setiap dari kamu. Ya. Surat atau Injil Yohanes. Yesus mempersiapkan tempat bagi kita masing-masing. Yang begitu luar biasa, yang tak terkirakan dan tak terlukiskan. Dengan sabda Paulus, Allah dalam diri Paulus ini bahwa kemuliaan kita yang dijanjikan jauh melampaui penderitaan, itu menguatkan, menguduskan, dan menambahkan kita untuk terus tetap berjalan, untuk terus menerima penderitaan sebesar apapun dengan tabah, dengan kuat. Karena nanti kita akan mengalami lebih daripada yang sekarang ini kita alami. Karena itu maka kita perlu juga dengan ikhlas, dengan tulus, menerima penderitaan, menerima salib itu sebagai jalan menuju kemuliaan. Seperti Yesus juga, kita ikut Yesus. Ikut Yesus berarti ikut mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Penderitaan, salib, korban, apapun juga. Ya. Nah, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan apa adanya. Kalau kita perhatikan bagaimana Yesus ketika di Getsemani, ya, berjuang bergulat untuk menerima dan tidak menerima, tetapi kemudian dia dengan pasrah, ya Bapa, ku jalani segala sesuatu karena ketaatanku kepadamu, karena kepasrahanku. Dan itulah yang kita lihat dalam perjalanan derita Yesus. Maka ketika disalib dia tidak menghujat siapapun. Dia tidak marah kepada siapapun. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saya kira doa ini adalah doa yang harus kita miliki setiap dari kita. Karena kita cenderung menyalahkan orang lain. Cenderung menyalahkan orang tua kita. Cenderung menyalahkan suami. Cenderung menyalahkan istri. Cenderung menyalahkan anak-anak karena penderitaan yang sedang saya hadapi. Kita hanya bisa berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ya. Karena kita juga tidak tahu mengapa ini harus terjadi dalam hidup kita. Kenapa ini diberikan suami, diberikan istri, diberikan orang tua, diberikan anak-anak yang demikian. Kita juga seringkali tidak mengerti dan tidak memahami. Yang jelas sekarang kita berhadapan dengan realitas yang dimana kita harus menanggung, memikul semua derita itu dengan sukacita. Saya mengerti betapa beratnya derita itu. Tetapi kalau kita mengikuti proses, percaya pada proses yang sedang kita jalani, saya yakin desolasio, malam gelap, penderitaan kita seperti ini tidak sebanding dengan kemuliaan, dengan rahmat, dengan konsolasio yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan boleh mengikuti penderitaan Yesus. Diizinkan untuk mengikuti penderitaan Yesus. Supaya nanti kita juga bersama Dia dan Dia akan membawa penderitaan kita menjadi kemuliaan yang tak terlukiskan, yang lebih dan terbayarkan dan sudah dibayar oleh Yesus, paid by the suffering of Christ. Sudah dibayar oleh penderitaan dan salib Yesus. Dan kita mengalami penderitaan itu, memanggul salib, sebetulnya sudah dipanggul oleh salib Yesus. Seperti yang di belakang, Yesus sudah memanggul salibku. Kita hanya sebagai memikul sebagian kecil dari derita, dari penderitaan itu. Yesus yang memanggulnya, kita hanya mengikutinya.
Ya, sebagian saja. Kalau tanpa Yesus begini, katakanlah kita memanggul salib, ini menjadi hampir tidak mungkin kita mengalami dan memanggul salib itu. Tapi Yesus di atas, kita hanya di bawah kecil mengikuti salib Yesus berjalan dalam hidup. Ya, kalau kita melihat dari kacamata yang seperti itu, maka kita menjadi yakin bahwa Yesus telah membayar dosa kita, telah membayar salib kita, telah membayar duka masalah hidup kita. Kita hanya diajak untuk bersama Yesus memikul salibku sendiri, salib hidupku apapun juga bentuknya. Semoga dengan pemahaman seperti ini Anda dan saya bersedia dan rela dan ikhlas memanggul salib itu seberat apapun. Bunda Maria hatinya tertusuk pedang karena Yesus. Anda juga tertusuk pedang karena derita Yesus dalam hidup Anda. Karena siapapun, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Semoga Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda, meneguhkan Anda, menambahkan Anda dalam setiap derita yang dihadapi oleh hidup Anda dan kita semua. Tuhan memberkati kita semua dan menguduskan hidup kita masing-masing dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.